Oke, ini bukan klep setelah dimodifikasi. Nah, ini overlap. Di posisi overlap. Ini bukan buang. Coba di sekali lagi. Wih, tahan. Nah, bukaannya segini. Cicing tapi shotgun. Ini bukan tertinggi di flap in ya, segini. Kita lanjut ke overlap, itu di posisi LC ya. Overlapnya berubah juga ya, yang awalnya cuma sedikit atau narengtet di Bang Molongo, sekarang overlapnya udah naik, jaraknya aman, ada sisa 1 sampai 1,5 mili. Lanjut ke bagian buang. Nah, ini posisi tertinggi di bagian buang. Meskipun ini pelatuk standar dengan profil yang lumayan runcing, tapi masih memiliki LC yang kuat. Ini posisi lip tertinggi di bagian buang. Oke, kita lanjut ke bagian porting dan lain-lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Masih di C2 Speed pokoknya nama ya. Jangan kemana-mana, apalagi kemana karep. Tetap standby di C2 Speed. Pagi ini atau pagi maju ke siang ini kita kedatangan tamu ya. Kita kedatangan kerjaan. Ini silinder head miliknya Suprapit atau Legenda. Klepnya pakai Shogun ini teh, atau berapa ya, kita ukur dulu. Belum saya ukur. Coba deh ukur seberapa teh, 255 seberapa 2 genep. Oh 25 22 klepnya pakai 2522 ya. Klepnya pakai 2522. Ini langkahnya menurut si pemilik, langkahnya pakai 58. Untuk pistonnya pakai 55. Ini datang dari Kota Bogor. Requestnya pengen dimodifikasi ulang karena di putaran atas gak jalan ya, atau motornya kebesekan di putaran atas ya, atau alias nyendat di putaran atas. Kalau bawahnya oke. Untuk pengapiannya katanya udah pakai Mio, tapi kendalanya di putaran atas kurang teriak, intinya gitu lah. Setelah saya telusuri ya, untuk noken asnya sendiri ini masih pakai pelatuk standar, gak apa-apa, masih pakai pelatuk standar, oke-oke aja. Tapi ini durasinya terlalu kecil ya. Ini durasinya terlalu kecil. Kita akan coba rubah, sesuaikan ulang sesuai request daripada yang punya silinder headnya. Ini juga udah di porting kayaknya. Nanti kita ukur ulang, kita kerjain dulu bagian daripada noken asnya. Dan ini bukaan sebelum kita modifikasi. Hai.
Ini bukaan sebelum kita modifikasi. Set. Nah, ini bukaan in. Nah, overlapnya segini. Coba. Overlapnya segini, nggak cukup tinggi juga. Nah, kelihatan kan? Cuma molongonya sedikit. Dengan durasi yang kecil, overlapnya juga pendek-pendek. Kalau di putaran atas tersendat atau ngos-ngosan, untuk bilangan saya mungkin wajar ya. Ini bukaan klep buang. Ini sebelum kita modifikasi ya. Coba deh sekali deh. Bukaan in. Overlap. Nah, itu bukan buang. Oke. Overlap. Nah, cukup lah. Kita modifikasi guys ya. Ini juga penampakan noken as sebelum kita modifikasi ulang ya. Pinggangnya ini masih 19. Ini tadinya udah dipapas atau dikepras atau dibubut atau diselip atau di kumaha we lah, bebasnya. Orang Sunda mah bebas nyebutna naon we. Penting mah tujuanna eta. Ini pinggangnya baru dibikin 19 dan lob profilnya seperti ini. Ini durasinya terlalu kecil. Untuk versi saya, jika digunakan di trek panjang pastinya keteteran. Tapi profil bukan penentu utama ya dalam sebuah noken as. Tetap bilangan angka-angkanya itu harus pas dan tepat. Oke. Kita let's go. Kita pasang di mesin fenomenal. Kita lanjut bubut ulang ya. Oke, dan ini noken as atau penampakan noken as yang udah kita modifikasi ya. Kita cek juga nanti untuk lip dan bukaannya ya. Ini udah kita bikin menjadi 17 pinggangnya. Awalnya ini pinggangnya 19, kita rubah ke 17. Oke. Kita cekidot untuk lip dan bukaannya. Tadi di awal kita sudah cek dan kita sudah uraikan juga untuk bukaan sebelum dimodifikasi, dan sekarang kita cek bukaan setelah noken asnya kita modifikasi. Let's go guys ya. Oke, ini bukaan klep setelah dimodifikasi. Nah, ini overlap, di posisi overlap. Ini bukaan buang. Coba di sekali lagi. Wih, tahan. Nah, bukaannya segini. Cicing tepi. Shotgun. Ini bukaan tertinggi di klep in ya. Segini. Kita lanjut ke overlap. Itu di posisi LC ya. Overlapnya berubah juga ya, yang awalnya cuma sedikit atau narengtet tibang molongo, sekarang overlapnya udah naik, jaraknya aman, ada sisa 1 sampai 1,5 mili. Lanjut ke bagian buang. Nah, ini posisi tertinggi di bagian buang. Meskipun ini pelatuk standar dengan profil yang lumayan runcing, tapi masih memiliki LC yang kuat. Ini posisi lip tertinggi di bagian buang. Oke, kita lanjut ke bagian porting dan lain-lain.
Ini lubang bagian X ya. Sebetulnya udah sesuai, tapi ada bagian yang terlihat menyempit ya di sebelah sini. Nah, sebelah situ. Nah, ada bagian yang menyempit ke sebelah sini nih. Nah, bagian yang menyempit sebelah sini, jadi itu agak gitu kurang enak ngebuangnya. Nah, ini menyempit dari dinding ini dan dinding sebelah sini. Itu untuk bagian buangnya. Kita sesuaikan ulang. Untuk bagian innya juga sama. Yang sebelah sini agak lega, sedangkan bagian yang sebelah sini agak menyempit ya. Oke, kita sesuaikan ulang lagi. Oke, ini bagian isap ya, lubang bagian isap. Ketika udah kita sesuaikan ulang lubang portingannya, dan ini bagian daripada lubang buangnya ya. Ini bagian lubang porting bagian buang ya. Udah kita benahi ulang. Dan untuk metode porting ini mungkin semua orang bisa ya. Porting. Ada yang asa gede tapi ke dalam menyempit dan rupa-rupa lah pokok namanya. Karena setahu saya atau versi saya, bagian dari porting itu bagaimana caranya si campuran udara sama bahan bakar atau si plow bisa masuk dengan cepat tanpa terhambat. Walaupun lubang daripada lubang awal, lubang bagian sini gede, kalau misalkan di bagian dalam menyempit itu juga menghambat ya. Walaupun masih ada sisa bos klep, tapi kita lebih mengarah ke sebelah pinggir. Kita kasih agak lebar ke sebelah pinggir ya, ke kiri dan ke kanan. Intinya bagaimana si plow bisa terbuang dengan cepat dan masuk dengan cepat, bukan sekedar gede ya. Itu untuk versi saya. Oke, kita lanjut ke polis ya, bagian penghalusan daripada lubang-lubang porting ini guys. Oke, let's go kan guys ya. Oke, setelah porting polis ya, dan juga modifikasi ulang pada bagian noken as, kita lanjut, kita sekir dulu sampai napak lagi shipping klep sama klepnya. Untuk pos klepnya aman, belum ada jeda yang banyak, cuma ada toleransi amannya keuget-ugetan pisan gitu, mau kudu uget ketika iya ungkad, hanya langsung disekir. Dan untuk masukannya, besar atau kecilnya sebuah portingan tidak menentukan motor tersebut kencang ya. Yang dimaksud besar atau kecilnya di sini tentunya sudah menggunakan rumus. Ada yang menggunakan rumus 80% sampai dengan 110% dan bahkan 120% dari diameter klep. Itu rumus daripada portingan. Dan yang lebih detailnya mungkin harus dites menggunakan plow bench ya, atau alat ukur plow, atau plow bench lah ngaranna teh naonnya gitu teh, atau alat ukur debit gas isap dan buang nu kitu meureunnan lah lieur hese nya nyaritakeunana. Pokona mah make plow bench we yang lebih presisi mah. Sakumaha portingan nu lebih enak ta eta nu lebih akurat mah.
Yang penting seperti yang saya uraikan tadi ya, yang penting masuknya udara dan bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara bisa melaju masuk dengan cepat dan bisa keluar tanpa terhambat. Mungkin itu trik dan tipsnya. Dan untuk noken as ya, bulat ataupun gemuk ataupun kurus ataupun runcing, bentuk sebuah noken as tidak menentukan peak power daripada noken as itu sendiri ya. Tetap kita harus mengacu kepada berapa angka bukaan dan berapa angka menutup noken as itu menutup ya. Tetap harus terpacu pada bilangan-bilangan yang semestinya atau yang sesuai harapan. Pokoknya lamun aya bentukna kitu aya kitu kieu ge belum tentu sebuah noken as bisa dinilai dari fisik ataupun profilnya ya. Tapi tetap harus kembali ke hitungan atau bilangan daripada noken as tersebut. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.